MG Listener, Dinas Kesehatan Aceh mencatat kasus campak di Aceh selama tahun 2022 meningkat signifikan menjadi 941 kasus yang terkonfirmasi positif campak. Dengan angka ini, Aceh menjadi daerah yang menyumbangkan kasus campak terbanyak se-Indonesia. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Aceh, Iman Murahman, mengatakan kasus positif campak di Aceh selama tahun 2022 mencapai 941 kasus. Sementara jumlah suspek atau anak dengan gejala klinis campak jumlahnya mencapai 3.037 kasus. Dan untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan jurnalis MGM dari Aceh, Sela Aditya. Halo Sela, selamat siang. Halo Desi, selamat siang. Sela, mungkin bisa ceritakan laporan Anda bagaimana perkembangan terkini dari kasus campak di Aceh? Iya Desi, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Aceh, untuk kasus positif campak di Aceh selama tahun 2022 ini mencapai 940 kasus. Sementara untuk jumlah suspek atau anak dengan gejala klinis campak ini jumlahnya mencapai 3.037 kasus. Tidak semua dilakukan sampling, namun dengan jumlah 941 saja ini sudah menjadikan Aceh sebagai daerah dengan kasus campak terbanyak se-Indonesia. Untuk kasus campak di Aceh ini sendiri tersebar di 23 kabupaten kota di Aceh, namun untuk kasus terbanyak ini terjadi di Kabupaten Pidi, yaitu mencapai 800 kasus yang terjadi di wilayah tersebut. Sebelumnya jumlah kasus campak di Aceh sempat mengalami penurunan kasus dari 2 tahun sebelumnya, yaitu dari tahun 2020 itu ada 230 kasus campak. Kemudian di tahun 2021 itu turun menjadi 79 kasus. Namun jumlah penyakit ini di tahun 2022 meningkat sangat signifikan, 941 kasus. Artinya memang ada penambahan sekitar 800 kasus lebih. Dan ini memang harus menjadi perhatian bagi seluruh masyarakat di Provinsi Aceh. Ya, Sela, mungkin ini bisa dijelaskan. Ini kan tadi Anda mengatakan bahwa ada 941 kasus ya, 2022 ada kenaikan 800 kasus. Nah, kira-kira tanggapan atau kenapa Anda sudah menanyakan pada Dinas Kesehatan di Aceh, kenapa sampai terjadi lonjakan yang hampir 900% ya? Iya. Memang kalau sebagaimana kita yang tahu, memang penyakit campak ini hanya bisa dicegah dengan pelaksanaan vaksin. Dan ini adalah menjadi persoalan di Provinsi Aceh karena memang masih banyak warga-warga di Provinsi Aceh ini masih enggan untuk melaksanakan imunisasi dasar begitu. Contohnya saja ini untuk Kabupaten Pidi. Bagaimana kita tahu sebelumnya kasus polio pada November 2022 lalu juga kembali muncul di Indonesia itu di Kabupaten Pidi. Yang memang untuk Kabupaten Pidi juga kembali mencatat kasus campak terbanyak mencapai 800 kasus. Ini karena memang cakupan imunisasi masyarakat ini sangat rendah. Bahkan untuk di Kabupaten Pidi ini tingkat cakupan imunisasinya hanya berkisar 20-30%. Kami sempat bertanya apa masalahnya sehingga masyarakat ini enggan untuk melaksanakan vaksinasi. Namun di sisi masyarakat ini bukan persoalan hal haram saja yang menjadi keengganan mereka untuk melaksanakan vaksinasi, tetapi persoalan efek samping yang timbul setelah vaksinasi yang sangat-sangat ditakuti masyarakat sehingga seperti demam misalnya ataupun anak menjadi rewel, sehingga ini menjadi pertimbangan orang tua di sini tidak mau melaksanakan vaksinasi. Ya, kalau misalnya kita lihat kemarin kan kasus polio juga banyak di Pidi ya atau di Aceh ya pertama ya. Kemudian sekarang vaksin campak. Nah, apakah dari Dinas Kesehatan di sana, kalau seperti yang Anda katakan tadi bahwa karena masalah haramnya vaksin tersebut, apakah dari penerangan ataupun dari sosialisasi Dinas Kesehatan di sana sudah maksimal atau bagaimana? Atau memang penolakan dari masyarakatnya saja? Ya memang sejauh ini upaya sosialisasi baik dari Dinas Kesehatan atau tugas kesehatan ini selalu dilakukan. Namun memang untuk dari warganya sendiri yang memang tingkat kesehatannya dinilai masih rendah sehingga tidak mau melaksanakan vaksinasi bagi anak-anak mereka. Namun saat ini karena memang lagi-lagi kasus di Kabupaten Pidi, Dinas Kesehatan Provinsi Aceh saat ini sudah fokus untuk meningkatkan imunisasi dasar di Kabupaten Pidi, dan sebelumnya juga untuk menanggapi kasus polio juga sudah berhasil dengan melaksanakan vaksinasi massal, di mana untuk Kabupaten Pidi vaksinasi sudah bisa ditingkatkan mencapai 95%, dan saat ini nantinya juga cakupan imunisasi ini akan terus ditingkatkan
di wilayah-wilayah yang memang selama ini menjadi ataupun selama ini rendah tingkat vaksinasinya. Nah, Anda mengatakan tadi bahwa sudah vaksinasi 95%. Apakah ini rutin dilakukan atau memang hanya baru-baru terakhir ini aja? Ya, memang angka 95% ini baru didapat saat vaksinasi massal ataupun supin polio kemarin. Ketika kasus polio sudah kembali muncul di Kabupaten Pidi setelah kalau kita melihat memang sudah cukup lama Indonesia tidak lagi muncul kasus polio. Namun untuk di waktu-waktu lainnya, di hari-hari sebelumnya dan imunisasi lainnya, ini memang masih belum mencapai target, yaitu tadi tingkat vaksinasi dasar lainnya, untuk campak dan vaksinasi dasar lainnya yang harusnya sudah diperoleh sejak anak masih bayi, ini masih berkisar antara 20-30%, sehingga memang ini masih menjadi persoalan dan menjadi perhatian serius dari pemerintah Aceh saat ini. Ya, saya lihat tadi kan dikatakan bahwa KLB Biren sudah menetapkan sebagai KLB campak. Bagaimana kondisi di sana? Ya, memang untuk di Kabupaten Biren sendiri, untuk kasusnya tidak terlalu banyak seperti di Kabupaten Pidi, namun pemerintah sudah menetapkan status KLB. Artinya jika sudah ditetapkan statusnya sebagai KLB, ini nantinya penanganan akan lebih optimal karena akan melibatkan juga unsur Forkopimda untuk melakukan sosialisasi dan juga pendekatan kepada masyarakat untuk bisa melaksanakan vaksinasi. Karena memang saat ini adalah pencegahan untuk penyakit campak ini hanya dengan vaksinasi, sehingga nantinya sosialisasi ini bisa terus dilakukan supaya masyarakat benar-benar sadar bahwa kalaupun ada efek samping sementara misalnya dari vaksinasi campak ini, misalnya demam, itu hanya sementara karena memang nantinya dengan vaksinasi ini sistem kekebalan tubuh anak ke depannya akan lebih kuat sehingga bisa tercegah dari berbagai penyakit. Sela, mungkin Anda sudah mewawancarai masyarakat di sana. Apakah mereka paham tentang bahayanya jika anak terkena campak? Sebagian masyarakat memang sudah paham ya, apalagi dengan kondisi saat ini sudah sangat mudah diakses. Namun mungkin di daerah-daerah yang jauh dari fasilitas kesehatan, kemudian juga daerah-daerah yang mungkin sulit mengakses informasi, ini memang masih banyak mereka yang masih percaya dengan istilah bahwa vaksin itu tidak baik untuk kesehatan. Masih ada kepercayaan seperti itu, sehingga memang masih belum optimal untuk pelaksanaan vaksinasi, khususnya di daerah-daerah. Ya, Sela, terakhir bagaimana tanggapan ataupun sikap atau mungkin penanganan dari Dinas Kesehatan Aceh dengan tingginya angka mereka yang terkena campak? Ya, memang untuk saat ini yang pemerintah Aceh melalui Dinas Kesehatan ini sudah terus melakukan upaya sosialisasi termasuk untuk pengandalian juga supaya kasus campak ini tidak terus bertambah, dan tentunya juga melibatkan para tenaga kesehatan dan juga selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tetap mau melaksanakan vaksinasi dan bisa mengaksesnya di fasilitas-fasilitas kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Dan ini semua akan digratiskan karena memang ini bagian program dari pemerintah untuk menjaga kesehatan masyarakat. Baik, terima kasih Sela Aditya dari Aceh, jurnalis MGM. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Sela.